Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kali ini saya akan sharing materi magnet persegi yang pertama dengan judul Hidup Dimuliakan dan Dimanjakan. Judul ini diambil dari percakapan antara Ustadz Nasrullah dan teman-temannya dengan seorang kiai atas sebuah pertanyaan, untuk apa manusia diciptakan? Ada yang menjawab, manusia diciptakan untuk beribadah, seperti yang ada dalam surah Adz-Dzariyat ayat 26, yang artinya, dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ternyata itu bukan yang dimaksud oleh Pak Kiai. Ada lagi yang menjawab, untuk menjadi khalifah di muka bumi, Kiai, seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lagi-lagi Kiai mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud oleh Kiai? Akhirnya Kiai mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk dimuliakan dan dimanjakan. Apa dasarnya? Dasarnya adalah riwayat penciptaan Adam dan Hawa, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Hai Adam, tinggallah engkau dan istri dalam jannah ini, dan makanlah darinya sepuas hati dimanapun kamu berdua suka. Juga ada dalam surat Al-A'raf ayat 19. Dan hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di dalam jannah ini, maka makanlah dan minumlah dari mana engkau berdua sukai. Nah, tetapi di samping Allah juga memuliakan, memanjakan Nabi Adam, Allah juga membuat larangan agar Adam dan istri jangan mendekati pohon itu, pohon yang kemudian dikenal dengan nama pohon Khuldi. Namun ternyata Adam dan istrinya bahkan menyentuh pohon itu, sehingga mereka harus keluar dari surga dan hidup yang tidak mudah di dunia. Nah, ternyata dari sebuah kesalahan yang menurut kita kecil pun akhirnya menghalangi rezeki kita. Maka pesan Kiai itu, kalau kita ingin hidup dimanja, ingin hidup senang, ingin hidup damai, maka caranya adalah sederhana. Jangan berbuat dosa. Jadi, beribadah dan menjadi khalifah itu tugas utama manusia. Tetapi tujuannya adalah dimuliakan dan dimanjakan. Nah, inilah yang akan dipelajari dalam ilmu magnet rezeki. Bagaimana caranya agar kita hidup dimuliakan dan dimanjakan?
dimuliakan. Siapa yang tidak ingin ya hidup dimuliakan dan dimanjakan? Ilmu magnet rezeki ini ditulis atas pengalaman nyata, atas pengalaman hidup yang dialami oleh Ustadz Nasrullah, penulis buku mega bestseller Rahasia Magnet Rezeki. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang ilmu magnet rezeki ini. Salah satu keajaiban yang dialami oleh Ustadz Nasrullah yaitu kisah kulkas. Saat beliau di Malaysia dan beliau sangat memerlukan kulkas untuk menyimpan sayuran. Jadi setiap kali beliau membeli sayuran, beliau menghayal, enak ya kalau punya kulkas. Selalu menghayal, enak ya kalau punya kulkas. Saya tidak perlu membeli sayuran setiap hari, bisa seminggu sekali disimpan di kulkas. Kulkas ya Allah, kulkas ya Allah, demikian cerita hatinya. Dan betul, akhirnya Ustadz Nasrullah mendapatkan kulkas tanpa harus membeli, bahkan tidak juga mencari. Kulkas itulah yang datang kepada Ustadz Nasrullah atas izin dari Allah. Selanjutnya, saudara-saudaraku, setelah kisah kulkas, banyak sekali keajaiban besar yang beliau alami. Nah, dengan berbagai keajaiban yang beliau alami, beliau ingin berbagi kepada kita semuanya. Beliau ingin berbagi ilmu yang sudah beliau rasakan. Beliau ingin semua orang ajaib. Yang dimaksud ajaib adalah dekat dengan pertolongan Allah. Nah, sebagai orang yang berlatar belakang sains, beliau memerlukan jawaban dan penjelasan ilmiah mengenai keajaiban-keajaiban yang beliau terima sebelum akhirnya men-sharingkan ilmu tersebut kepada kita semua. Ya, jadi bukan secara kebetulan saja, tetapi Ustadz Nasrullah kemudian meneliti mengapa keajaiban ini terjadi. Nah, semua ilmu magnet rezeki yang beliau sampaikan itu bersumber dari berbagai pihak. Dari ilmuwan, dari kiai, dari ustadz, dari filosof, dari penulis, dan juga dari entrepreneur. Semua ilmu yang didapat itu difilter dengan saringan yang terbaik, yaitu Al-Quran dan hadis yang dijadikan sebagai rujukan utama. Dan tidak hanya diterima saja ilmu tersebut, tetapi disaring dengan saringan yang terbaik. Akhirnya dari semua rujukan itu sampailah pada kesimpulan tentang rahasia magnet rezeki. Sebuah rahasia yang mampu membuat kita semua menarik rezeki dengan cara Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Oh ya, saudara-saudaraku semuanya, rezeki itu bukan hanya berupa uang atau materi saja ya. Jadi jangan anggap yang namanya rezeki itu hanya uang saja, seperti kita kok terlalu mata duitan, ya bukan. Yang namanya rezeki bukan hanya uang. Ketenangan hati juga rezeki. Anak-anak solih-solihah apalagi itu adalah rezeki yang tidak ternilai harganya. Kesehatan kita juga merupakan rezeki yang teramat sangat harus kita syukuri. Nah,
saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada 101 jurus dalam magnet rezeki yang kemudian dirangkum dalam 10 jurus utama. Ya, yang pertama yaitu perisai rezeki. Yang kedua adalah law of projection. Yang ketiga adalah garis kebenaran. Yang keempat, disiplin kata. Yang kelima, Quranic vibration atau yang lebih dikenal dengan nama Garputala. Yang keenam, terumbu karang. Yang ketujuh, RFF atau Release, Forget, and Forgive. Yang kedelapan, Paradox of Candy. Yang kesembilan, Spiritual Meter. Dan yang ke-10, bahagia tanpa syarat. Nah, ke-10 jurus itu insya Allah akan kita bahas satu persatu. Baik saudaraku yang saya cintai karena Allah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Next akan kita bahas tiap-tiap jurus itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.